Jadi materinya apa? Ini ya yang harus kalian pahami itu ini. Mahasiswa itu mampu mengimplementasikan ya. Jadi bukan lagi mahasiswa itu mampu memahami. Kalau dulu mahasiswa mampu memahami. Kita materi kalau ini mampu mengimplementasikan adaptasi dan fisiologis kehamilan, persalinan, dan nifas dan bayi baru lahir. Jadi di sini konflik ya. Karena kita tahu anatomi dan fisiologis daripada kehamilan, mahasiswa juga harus mampu mengimplementasikan bagaimana yang dikatakan dengan anatomi dan fisiologis dalam persalinan, ya, sehingga kalian akan mampu menolong persalinan. Makanya harus pahami dulu apa itu anatomi dan fisiologis daripada persalinan, ya, sehingga kita mampu menolong persalinan. Kemudian di sini juga mahasiswa mempraktekkan, harus bisa mempraktekkan. Artinya apa? Harus mampu melakukan tindakan. Ya, jadi mahasiswa tidak lagi memahami. Kalau di sini dulu mahasiswa mampu memahami. Jadi setelah selesai perkuliahan, mahasiswa itu harus mampu mengimplementasikan bagaimana yang dikatakan dengan masa nifas, dan di sana ada apa saja seperti mempraktekkan menyusui atau mengajarkan ibu untuk melakukan menyusui yang benar. Dan mahasiswa mampu mengimplementasikan adaptasi dan fisiologis bayi baru lahir normal. Ya, jadi mahasiswa itu sekarang dianjurkan harus mampu mengimplementasikan bagaimana cara merawat atau memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Makanya kita perlu mengetahui dulu bagaimana adaptasi dan fisiologis daripada bayi baru lahir. Kalian boleh untuk melihat beberapa buku ya. Di sini ada beberapa referensi. Ada buku Harry Upson William yang berjudul Ilmu Kebidanan. Di sini dia ada patologi dan fisiologis kebidanan ya, keluaran 2010. Kemudian ada buku James Benson tahun 2017, Psikologi in Children Bright in Anatomy and ini buku bahasa Inggris semua. Jadi ini sering dipakai di kedokteran. Kemudian ada buku daripada Henny Wahyuningsi pada tahun 2017, Anatomi Fisiologi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada buku Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Dan ini yang terakhir ada Kebidanan Nifas dan Menyusui. Kemudian ada juga buku pendukung. Ini ada beberapa referensi, ada 7 referensi. Kalau mau dipelajari boleh silahkan dicari referensi atau bisa. Tuh ada daging tumbuh di sini yang ini sekitar daerah organ reproduksi. Kalau sekecil apapun ya benda yang tumbuh itu akan terasa sakit oleh si pasien. Memang kita tidak bisa melihat kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Tapi efeknya apa? Dia merasakan sakit. Tentang ini adaptasi sistem reproduksi kehamilan ya, kita dampak kehamilan, persalinan, nifas dan BDR bayi baru lahir. Adaptasi sistem reproduksi di sini apa? Ada apa aja di sini? Selama hamil, sistem reproduksi wanita itu mulai berkembang atau mulai ada perkembangan, ada perbedaan ya dari sebelum dia hamil sampai dia selama hamil, dan begitu juga dia setelah melahirkan ya, ada perbedaan. Nah di sini yang menjadi fisiologis dalam kompleks untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsinya apa? Dia itu berkembang, ada sistem reproduksi, ada uterus ya, ada tuba, ada apa lagi? Ovarium ya. Uterus itu tempat di mana janin akan berkembang. Nah, sistem reproduksi di sini ada 2, ada internal dan eksternal. Ya, dia itu baik pada perempuan maupun laki-laki sama ya, ada internal dan eksternal. Nah, ini dia bagian internalnya.
mon pubis, ya, ada labia mayor, ya, ada apa lagi? Ya, eksternalnya. Eksternalnya ada apa? Mon pubis, labia mayor, labia minora. Ya, bagian eksternal internalnya ada vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium. Ya, bagian internalnya ada satu lagi namanya himen dan perineum. Ya. Nah, ini gambarnya, ya, bisa lihat. Ada di sini bagian eksternalnya, ya. Di sini ada pubis, ya, mon pubis atau pubis. Kemudian ada ini apa? Klitoris. Klitoris. Ini Lubang vagina. ya, atau Himen. Ini Perineum. ya, ini perineum. Ini labia Labia mayor, labia minora. ya. Ini ada mon pubis. Di sini banyak mengandung lemak, ya. Di bawah kulit ini dia ini banyak lemak. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kulit, melindungi bakteri, ya. Ini ada labia mayor, fungsinya untuk melindungi bakteri biar nggak masuk ke dalam atau ke bagian internal. Nah, ini ada beberapa bentuk himen. Ini yang normalnya, ya, normal. Nah, ada yang ada bagian internalnya di sini ada uterus, ada vagina, ovarium, tuba fallopi. Fungsinya untuk apa? Uterus itu tempat apa? Tempat berkembangnya Tempat berkembangnya janin. Tempat menempelnya plasenta, ya. Di dalam uterus itu juga ada 3 bagian, ya, uterus. Yang pertama apa? Endometrium. Lapisan uterus, ya. Endometrium, kemudian dan myometrium. myometrium, baru perimetrium. Yang bagian tengahnya itu myometrium. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar, ya. Ini ada vagina. Nah, ini dia uterus, bentuk daripada uterus. Nah, uterus ini juga ada 3 lapisan. Ini lapisan yang pertama adalah dinding endometrium. Nah, di dinding inilah tempat menempelnya plasenta. Ya, kemudian lapisan tengah ada myometrium dan ada perineum. Nah, kalian sering dengar nggak ada miom, kista? Ada? Ada, ya. Nah, dia kalau dia miom berarti di sini dia. Itu kan daging ini, ya, pertumbuhan yang abnormal. Tumbuhnya di mana? Di sini dia, di miom. Makanya dia dikatakan miom, ya, miom rahim, ya. Ada yang bilang kalau dia kanker serviks biasanya di mana? Di sini. Ini mulut rahim, ini serviks, ya. Inilah yang dikatakan dengan serviks. Ketika pada persalinan kalau melakukan VT itu diperiksa apa? Ini mulut rahim, serviksnya membuka berapa senti. Nah, ketika dia ada di sini apa? Infeksi atau penyakit yang dikatakan dengan kanker serviks, di sinilah ya tempatnya. Makanya dikatakan kanker serviks, kanker mulut rahim, ya. Ada apa lagi? Ada ovarium. Apa fungsinya ovarium? Iya, menghasilkan ovum. Ovarium menghasilkan ovum. Ovum itu adalah sel telur. Ya, di sini dia diproduksi, sel telurnya diproduksi selama beberapa hari, sehingga ketika dia sudah matang maka dikeluarkan, ya, dikeluarkan dan ditangkap oleh fimbre, berjalan dia menuju tuba. Kalau dia dibuahi maka di sini akan terjadi fertilisasi, ya, hasilnya dibawa ke uterus untuk berkembang, ya. Kemudian ada apa? Iya, ada tuba di sini. Nah, di sinilah tempat terjadinya konsepsi. Nah, seperti ini, ya, bentuknya kalau dilihat dari dalam. Nah, ini ditangkap oleh fimbre. Ini dia hasil yang sudah matang. Ini, ya, bentuk sel telur yang sudah matang dikeluarkan, ditangkap oleh fimbre. Kalau dia misalnya tidak sempat diambil ini oleh fimbre, ya, dia keluar. Makanya terjadi kadang-kadang hamil di luar rahim, ya.
itu dia hamilnya di luar ini, dia jatuhnya di bagian abdomen, di dalam abdomen, jadi rongga abdomen. Makanya harus diangkat, tidak bisa dia untuk berkembang. Ya, karena proses yang normalnya dia berkembang di sini janinnya. Karena dia tidak menempel di sini, hasil konsepsinya ya tidak masuk ke sini, makanya harus diangkat.